teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Delista Fitria. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil atau pengimplementasian dari sebuah proyek, di mana video ini merupakan tugas proyek UAS saya di semester 5 mata kuliah Database Object, dan dosen pengampunya yang terhormat Ibu Dini Rohmayani SST MKOM. Seperti yang kita ketahui, dalam pengerjaan sebuah proyek dari kelas menengah sampai interface biasanya terdiri dari back-end dan front-end. Dalam proyek ini, saya ditempatkan di bagian back-end yang mensupport front-end, baik web aplikasi maupun mobile aplikasi. Back-end di sini saya diminta untuk membuat sebuah API untuk CRUD, dan saya akan membuat web koperasi simpan pinjam atau CRUD peminjaman. Tapi sebelumnya, apa itu CRUD? Perlu kalian ketahui, CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi contohnya apa? Nah, di sini saya akan mengimplementasikan hasil yang saya buat, yaitu tentang sebuah CRUD koperasi simpan pinjam. Pertama, saya membuat logo di Canva. Setelah itu, kita akan membuat file di C, terus ke exam, htdoc, dan kita beri nama UAS DB Koperasi. Kemudian, pergi ke CMD, kita akan menginstal Composer ke folder yang kita buat. Apabila sudah berhasil, hasilnya akan ada di file yang kita bikin. Kemudian buka Visual Studio Code, kita akan membuat database dan collection. Berikut merupakan query untuk membuat DB dan collection. UAS Delista Fitria merupakan nama dari database, sedangkan koperasi merupakan nama dari collection. Kemudian tambahkan file seperti config.php, account.php, create, delete, demo, edit, dan index. Setelah itu kita buka aplikasi MongoDB, dan ini merupakan file yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita tambahkan requery ini untuk menghapus di bagian delete, dan tambahkan juga requery ini di edit.php. Gunanya untuk mengedit atau bisa mengupdate data yang kita masukkan. Di create.php juga kita tambahkan requery ini supaya berhasil saat data ditambahkan. Sedangkan requery ini merupakan identitas data yang kita buat. Kemudian kita pergi ke Google Chrome, kita ketikkan localhost, nama data kita yang sudah bikin, UAS DB Koperasi, jangan lupa pakai index.php. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan sebuah web tampilan untuk menjalankan aplikasi CRUD sederhana yang kita buat. Langkah ini merupakan langkah menampilkan data yang kita buat di DB, termasuk ke dalam salah satu fungsi read dari CRUD. Berikut merupakan 4 data yang sudah saya buat. Kolom tabel yang diberi warna biru merupakan identitas tabel yang tadi kita buat di index. Kolom action terdapat update dan remove, gunanya untuk mengupdate dan menghapus data. Sedangkan create data gunanya untuk menambahkan data. Kita akan coba menambahkan data. Kemudian kita bisa mengisi kode pinjam. Di sini saya isi 009. Kemudian kita isi nama nasabah. Di sini saya Dedeh. Alamatnya Bandung. Di sini misalnya uang yang dipinjam 18 juta. Angsurannya 1 tahun dan tanggal pinjamnya kita isi juga. Setelah itu kita bisa submit. Kemudian muncul pop-up oke, dan bisa kita lihat hasilnya ada di sini. Di sini ada nama Dede, Bandung, 18 juta, angsurannya 1 tahun, dan tanggal pinjamnya juga ada. Nah, ketika kita mengisi create, maka akan otomatis muncul di halaman Kemudian kita pergi ke MongoDB, di sini kita refresh. Nah, apa yang kita tambahkan tadi juga akan muncul di aplikasi MongoDB ini juga. Kita lihat di sini ada nama Dedeh. Nah, berarti itu tandanya berhasil. Kemudian kita akan mengecek apakah update ini sudah jalan atau tidak. Kita coba update, namanya iOtalk diganti menjadi IP3. Kemudian kita submit. Setelah itu muncul lagi pop-up, kita klik OK, dan hasilnya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini terganti menjadi IP3. Kita akan coba remove yang Tia. Kita remove ya teman-teman. Apakah berhasil atau tidak? Kita klik lagi OK.
Kemudian kita cek. Nah, kan di sini tidak ada yang namanya Tia, berarti berhasil. Kita cek di MongoDB. Jangan lupa kita refresh. Kemudian kita lihat di sini yang terdapat hanyalah data IP3, Elis, Linlin, dan Dede. Berarti berhasil ya teman-teman. Di sini juga terdapat Postman. Nah, sebenarnya sebelum menampilkan fungsi CRUD tadi, kita bisa melakukan tes terlebih dahulu di Postman guna mengetes jalan tidaknya fungsi CRUD. Di sini kita masukkan root dari REST API tadi. Kemudian send atau kirim ini gunanya untuk mengirimkan saat ingin mengetes suatu root dari REST API tadi. Di sini terdapat fungsi get untuk menampilkan masuknya ke read data, post ke create data, put ke update data, dan delete ke delete. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengimplementasian integrasi PHP menggunakan MongoDB. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun dalam hal penyampaian materi kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.